Jam makan siang telah tiba, sedari tadi Zoya menunggu Ken bekerja. Karena pria itu menjanjikan diri untuk menemaninya berbelanja, dan menonton film bersama. Ken bangkit dari kursinya, dan melangkah ke arah Zoya yang tengah bermain game sambil rebahan di sofa. "Sayang, ayo kita keluar." Pria itu merebut ponsel Zoya, membuat gadis itu seketika mendongak. "Yah, Dedi itu tanamannya nanti dimakan zombie." Zoya merengek meminta ponselnya dikembalikan, tetapi Ken justru menggeleng, lalu mendekatkan wajahnya di telinga Zoya. "Pilih tanamannya dimakan zombie, atau kamu yang Dedi makan?" Bisik pria matang itu lengkap dengan seringai. Mendengar itu, Zoya langsung mendengus dan memukul pundak Ken dengan keras. "Ish, mesum." Ken terkekeh. "Makanya ayo kita pergi, Dedi akan menemani kamu hari ini. Biar Ron dan Siska yang bekerja," ujarnya sambil mengulurkan tangan ke arah Zoya. "Loh, saya tidak ikut, Tuan." Timpal Ron, menunjuk dirinya sendiri. Ken menatap ke arah asistennya dengan alis yang menaut tajam. "Apa? Kamu mau jadi lalat pengganggu? Atau jantungmu memang sangat kuat, melihat orang-orang bercumbu dengan pasangannya? Mau lihat?" Sentak Ken, membuat Ron tersadar seketika. Tidak jadi, Tuan, lebih baik saya tetap di perusahaan dengan Siska," ralatnya cepat. Daripada nanti aku pusing dan sakit kepala karena melihat mereka. Lebih aku lelah karena seharian bekerja." Mendengar itu, pipi Zoya merona, dia jadi malu sendiri pada asisten Ron, karena melupakan pria itu saat dia masuk dan mencium Ken lebih dulu. Pasti asisten Ron pun ikut terkejut. Pikir Zoya. "Baby, kenapa senyum-senyum sendiri? Ayo kita pergi," ajak Ken sekali lagi, dan kali ini Zoya langsung menurut. Dia mengekor pada pria tampan itu sampai di dalam mobil. Kini mereka akan mengunjungi salah pusat perbelanjaan terbesar di ibu kota. Semakin kesini, Ken semakin tidak mengerti dengan dirinya. Dia tidak mengerti kenapa bisa dia yang memiliki julukan Casanova, kini justru bertekuk lutut di hadapan seorang bocah bernama Zoya. Bersama dengan gadis itu, entah kenapa Ken selalu merasa usianya bertambah muda. Hingga dia melakukan hal-hal gila, seperti sekarang misalnya, dia dengan sukarela menemani Zoya berbelanja. Hal yang dulu dia pikir sangat tidak mungkin dia lakukan. Menjadi budak cinta? Hal itu tidak ada dalam kamusnya. Mereka sudah sampai di tempat tujuan, dan Ken langsung disuruh memegangi tas Zoya. Gadis itu tersenyum dari balik maskernya, dan menggandeng tangan Ken untuk masuk ke dalam sana. Apa yang Ken lakukan? Dia hanya bisa pasrah, menaikkan tote bag Zoya ke salah satu bahunya, lalu mengikuti langkah gadis itu, untuk menyusuri gerai-gerai yang terbuka. "Dedi, bagaimana kalau kita membeli barang kapal?" tanya Zoya dengan sorot mata yang berbinar. "Kapal? For what?" "Ya dipakai, Dad. Kita beli baju ya." "Seperti itu." Tunjuk Zoya pada salah satu toko pakaian, di sana kaos-kaos berjajar berpasang-pasangan. Ken melongo, belum sempat menolak ataupun mengiyakan lengannya sudah ditarik oleh Zoya. Hingga mereka sampai di toko tersebut, mata Zoya termanjakan, dia langsung melepas pegangan tangan Ken dan mulai memilih model seperti apa yang cocok untuknya dan pria itu. "Dedi, bagaimana kalau ini?" Zoya melebarkan kaos berwarna pink. Warna yang terlihat menjijikkan di mata Ken, hingga dia langsung menggeleng. "No, baby. Itu terlihat menggelikan, cari saja yang warna hitam," cetus Ken, bahkan tak sengaja dia berkata sedikit keras membuat Zoya langsung mencebikkan bibirnya. "Tapi aku mau warna pink," rengek Zoya dengan wajah sendu, membuat Ken memejamkan matanya sejenak. "Sayang, aku kan pria. Mana mungkin aku memakai warna pink, kalau begitu biar kamu yang warna pink, Dedi yang warna hitam." Zoya menggeleng, tetap kukuh pada pendiriannya ingin kaos couple mereka berwarna pink. Ken mulai gelagapan, menolak dan membujuk pun rasanya akan percuma. Yah. Beli saja yang warna pink," ujar Ken sambil manggut-manggut, padahal dalam hati dia terus merutuk. "Sialan. Aku benar-benar tidak bisa menang dari Zoya." Senyum Zoya mengembang sempurna, gadis cantik itu buru-buru meminta satu kaos berukuran M dan XL, sebelum Ken berubah pikiran. Tak lupa Zoya meminta Ken untuk membayarnya. Hari ini dia ingin menjadi wanita matre, meminta ini dan itu pada pacarnya. Bila perlu, seluruh pekerja mansion dia belikan barang-barang mewah, agar kartu kredit Ken kebobolan.
Zoya tersenyum jahil memikirkan itu semua, tidak ada hal yang paling menyenangkan selain mengerjai hot daddy-nya. Zoya berhasil melakukan pembayaran, dia kembali menggandeng tangan Ken setelah memberikan satu paperback pada pria itu. Namun, sebelum dia melangkah, Ken lebih dulu mencekalnya. Ingat, baby. Semua ini tidak gratis, ada harga yang harus kamu bayar nanti malam. Bisik pria matang itu. Namun, bukannya takut Zoya justru terkekeh membuat Ken merasa heran. Siap, Daddy mau apa? Dipijat? Dipeluk? Dicium? Atau? Gadis itu berkedip genit sambil melirik ke arah ular piton Ken yang ada di balik celana. Zoya. Setelah menyelesaikan makan siang, di salah satu restoran seafood, Zoya kembali mengajak pria matang itu untuk menjelajah. Kali ini Zoya menarik lengan Ken menuju gedung bioskop. Karena Ken dan Zoya sudah sepakat akan menonton film berdua. Sesuatu yang baru pernah Zoya rasakan, berkencan bersama prianya. Di sana, ada banyak pasangan muda-mudi pula yang sedang berkencan. Mereka saling bergandengan tangan, membuat Ken merasa tidak percaya diri, karena berdiri di tengah-tengah bocah remaja yang usianya tak jauh dari Zoya. Daddy, kita mau menonton film apa? Aku yang pilih aja ya. Tanya gadis itu dengan wajahnya yang selalu terlihat ceria. Ada film dewasa tidak? Bisik Ken bertanya. Mendengar itu, Zoya langsung mendelik dan mencubit perut Ken hingga pria tampan itu mengaduh. Au! Baby, kenapa mencubitku? Keluhnya menahan panas akibat cubitan maut Zoya. Lagian Daddy ini pikirannya itu, dan itu terus. Gerutu Zoya. Karena itu satu-satunya film yang tidak membosankan, sayang. Bahkan kita bisa langsung mempraktekkannya. Zoya semakin melotot. Jika Daddy bicara lagi, jangan harap ada jatah malam ini. Cetus gadis itu dengan wajah judesnya, senjata yang paling ampuh untuk membuat Ken mengunci mulut lemesnya. Pria matang itu meneguk ludahnya kasar, dan menghela nafas panjang. Namun, perdebatan mereka tak berakhir begitu saja. Zoya kembali dibuat tak habis pikir, karena Ken membeli seluruh tiket kursi di sampingnya, membuat barisan kursi itu kosong, dan hanya terisi oleh mereka berdua. Kali ini Zoya yang pasrah, membawa embel-embel cemburu dan tidak mau Zoya duduk di samping orang lain, menjadi alasan terbesar yang membuat gadis itu memaklumi sikap sang pacar. Suara gelegar di dalam satu ruangan temaram itu menggema. Semua orang fokus pada layar besar di depan sana, layar menyala yang tengah menampilkan adegan sang aktor ditinggal mati oleh kekasihnya. Beberapa orang menangis, ada juga yang hanya berkaca-kaca, menatap iba pada sang aktor, yang telah kehilangan cintanya untuk selama-lamanya. Mereka semua hanyut dalam drama. Termasuk Zoya, air matanya menderas sebelum tangan besar tiba-tiba masuk ke dalam bajunya. Gadis itu mengusap kasar air matanya dan menatap ke samping, di mana si pelaku berada. Ngapain? Tanya Zoya, celingukan ke bawah takut ada yang melihat aksi gila Ken. Ken tersenyum lebar, menampilkan wajah tanpa dosa. Daddy sudah bilang, baby. Filmnya membosankan, tidak ada yang membuat Daddy merinding kecuali kamu. Iya, tapi Daddy harus ingat tempat juga, bagaimana kalau mereka melihatnya? Berusaha mengeluarkan tangan Ken, menepuk-nepuknya keras, tetapi tetap tak membuat Ken goyah. Tangan kekar itu seperti besi yang tak dapat dipatahkan, hingga Zoya kesulitan untuk mengeluarkannya, dia kalah tenaga. Tidak mungkin mereka melihat kita, mereka itu sedang fokus, sayang. Lagi pula aku kan sudah bilang ini semua tidak gratis, kamu harus mencicilnya mulai sekarang, jelaskan, berbisik di telinga Zoya. Dia sengaja pula menghembuskan nafasnya di sana. Dad, Zoya ingin fokus menonton film. Jadi hentikan aksi gilamu ini. Ucap Zoya sedikit menekan, lantas dia menggigit bibir bawahnya agar tidak mendesah. Fokuslah, sayang. Daddy sudah bosan melihat ke depan, Daddy ingin melihat yang lain. Ken mengambil jasnya yang sudah terlepas, sementara kepalanya sudah tenggelam, benar-benar ingin melihat tontonan yang jauh lebih menyenangkan. Daddy, mana bisa seperti ini? Aku. Dan selama film itu diputar, yang Ken lakukan hanyalah membuat gadis di sampingnya mendesah tertahan, meremang-remang tidak karuan, menekan kepalanya, atau bahkan menjambak rambutnya. Ken tetap tidak peduli, dia malah semakin tertantang untuk membuat Zoya tidak berdaya, dan menunjukkan wajah sensualnya. Hanya di depannya.
Hingga Zoya ikut menjerit, pas sekali di depan sana film tengah menampilkan adegan kecelakaan. Sementara di kursi belakang, Ken menggigit pucuk itu membuat suara lenguhan itu lepas. Ken benar-benar gila. I'm sorry, baby. Aku membuatmu basah. Dan yang bisa Zoya lakukan adalah berdecak kesal dan menghembuskan nafasnya yang menderu hebat, dengan hasrat yang membuncang. Kedua pria berbadan tegap berdiri sejajar, sementara kepala mereka senantiasa menunduk, mereka akan mengangkatnya saat mereka bicara, atau jika memang sang tuan yang memintanya. Mereka adalah pengawal bayangan yang sudah kesekian kali dikirim, karena seseorang yang diintai, memiliki mata dengan ketajaman yang lebih jeli. Di hadapan mereka seorang pria tua duduk, masih terlihat cukup berwibawa di usianya yang hampir 1 abad. Dia menunggu laporan perihal sang cucu, tentang Ken dan para wanita jalaangnya. Ya, kedua orang itu adalah suruhan kakek Abian, untuk mengawasi Ken. Keduanya akan bekerja pada saat jam-jam tertentu saja, karena Ken memiliki firasat yang sangat baik, saat dirinya tengah dibuntuti. Kami tidak pernah melihat Tuan Ken pulang terlambat, Tuan. Jika memang terlambat itu pun sepertinya karena urusan pekerjaan, jelas salah satu dari mereka yang merupakan juru bicara. Lalu, setelah itu, apa dia tidak pernah keluar malam lagi? Tanya kakek Abian. Cukup merasa senang dengan laporan bawahannya, tetapi dia ingin memastikan bahwa Ken memang tidak lagi bermain-main dengan para wanita. Tidak ada, Tuan. Dalam catatan kami, selama ada Nyonya Nora, sekalipun Tuan Ken tidak pernah keluar malam. Mendengar itu, kakek Abian dibuat senang sekaligus bingung. Karena tak bisa menebak, apa benar Ken telah berhenti dari kelakuan bejatnya, atau malah menjadikan Nora sebagai pemuas nafsunya. Tapi sikap Ken pada malam itu, seolah menentang bahwa dia berhubungan baik dengan Nora. Kakek Abian dibuat pusing oleh Ken, sebenarnya permainan apa yang sedang dimainkan oleh sang cucu? Apa perlu dia bertanya pada Nora? Sementara di lain tempat, Raymond tengah bersiap-siap, malam ini dia akan keluar, karena ada urusan pekerjaan. Ada kolega bisnisnya yang baru saja datang di ibu kota. Dan dia ingin ikut menyambutnya, karena jarang sekali pembisnis dari Singapura itu menginjakkan kakinya di Indonesia. Tubuh tegap dan atletis itu terbungkus rapi oleh kemeja dan jas berwarna navy, dia menyugar rambutnya asal, dan diberikan sentuhan sedikit hingga terlihat rapi. Di usianya yang sudah setengah abad, Ray masih cukup tampan dan perkasa, dan semua itu diakui oleh sang istri, apalagi bila sudah bermain di atas ranjang, Imelda akan terus memintanya lagi dan lagi. Namun, semenjak kehadiran Zoya dalam hidup mereka, Imelda lebih sering marah-marah, dia juga tak berhenti memberi peringatan pada sang putra, agar menjauhi gadis cantik itu. Dan Raga akan terus membantahnya. Zoya akan tetap memiliki ruang indah di hatinya, cinta itu akan selalu bersemayam, meski Zoya telah terang-terangan menolaknya. Seperti saat ini, Imelda masuk ke dalam kamar, berniat untuk mengajak suaminya makan malam. Namun, karena Raymond mendapat undangan dadakan, dia tidak memberitahu Imelda lebih dulu kalau dia akan makan malam di luar. Kamu mau kemana, Ray? Tanya Imelda menyelidik, dia pun memindai penampilan suaminya dari atas hingga ke bawah, terlihat begitu rapi, dan tercium aroma tubuh pria itu, sangat wangi. Aku tidak bisa makan malam di rumah, Mel. Aku ada undangan dari kolegaku yang baru saja datang dari Singapura, balas Raymond apa adanya, kini dia tengah memasang dasi, sambil berkaca di depan meja rias milik istrinya. Kamu mau makan di luar? Tanpa membawa aku? Tanya Imelda, dengan wajah yang mulai tak ramah. Aku buru-buru, Imelda. Waktuku tidak banyak, kalau aku mengajakmu, kapan aku berangkat? Kamu tahu sendiri selama apa kamu kalau berdandan. Kamu pasti bohong, kamu mau pergi ke suatu tempat kan? Jawab aku dengan benar. Apa sih, Mel? Kenapa kamu selalu menuduhku yang bukan-bukan? Aku tidak menuduhmu, Ray. Tapi aku tahu bagaimana kamu. Atau kamu. Apa? Ya Tuhan. Kalau kamu tidak percaya, telepon saja asistenku, dia sedang menuju kemari. Aku tidak percaya, pasti kalian sudah bersekongkol. Raymond mengusap wajahnya kasar, dan menghela nafas gusar. Lalu kamu maunya bagaimana? Telepon kolegamu. Kalau tidak, aku tidak akan percaya. Pria matang itu mengeratkan gigi gerahamnya, sulit sekali memang menghadapi wanita satu ini, hingga akhirnya dia mengalah saja, dia menelpon koleganya di depan Imelda agar wanita itu percaya.
Puas? Tanya Raymond dengan mata menajam. Namun, Imelda sama sekali tidak takut. Sangat puas, kamu boleh pergi. Tanpa rasa bersalah, wanita itu melengang, meninggalkan Raymond di dalam kamar. Sepeninggal Imelda, pria parubaya itu langsung memijat pelipisnya, dan meninju udara. Benar-benar memuakkan, gerutu Raymond. Tak berapa lama kemudian dia turun, karena mendapat pesan bahwa sang asisten sudah ada di bawah. Tanpa berpamitan lagi, Raymond langsung pergi begitu saja. Di dalam mobil, dia mendesah frustasi, lalu menatap asistennya. Bagaimana? Tanyanya. Jalan satu-satunya hanya tes DNA. Hari berlalu begitu cepat, tetapi hubungan Zoya dan Raga justru semakin renggang, seolah ada tembok besar yang sulit sekali untuk dihancurkan. Gadis itu selalu menghindar tiap kali Raga mendekatinya, atau kadang berbicara sedikit ketus karena Raga tak mau mendengarkan kata-katanya. Pun dengan Nora dan Ken, mereka berdua bahkan bagai air dan minyak yang tak dapat disatukan. Ken selalu membentengi dirinya, agar wanita itu tidak bisa masuk, ataupun menyentuhnya sedikit saja. Sementara kedua insan yang selama ini menjalin kasih diam-diam, semakin bertambah dekat, Ken semakin memanjakan Zoya, begitupun dengan Zoya yang selalu berusaha membuat Ken jatuh cinta padanya. Hingga ladang tandus itu mulai menyemai, tanah kering itu mulai menunjukkan kesuburannya. Rumput mulai menghijau, benih bunga asmara yang Zoya tanam mulai tumbuh di hati Ken. Pria matang itu tidak pernah merasa seperti ini, berbulan-bulan bersama dengan Zoya, tak sekalipun membuatnya bosan. Yang ada dia akan selalu rindu saat mereka berjauhan. Dia akan merasa cemas saat Zoya tak kabar. Dan lebih parahnya, dia seperti mayat hidup, saat tak mendapat sentuhan. Semua yang Ken rasakan membuat dia yakin, bahwa rasa cinta itu telah tumbuh subur untuk gadisnya. Dan perlahan, keyakinannya tentang bencana pernikahan, berangsur menghilang. Trauma itu mulai terkikis, seiring berjalannya waktu dia mulai percaya dengan apa yang Zoya katakan, bahwa semua wanita itu tidak sama. Mungkin banyak wanita yang seperti ibunya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada banyak pula yang memiliki sifat kebalikannya. Tulus dan penyayang, seperti Zoya. Minggu ini gadis cantik itu akan berulang tahun, dan Ken ingin memberikan kejutan yang tak terduga untuk Zoya. Sebagai bentuk rasa cintanya pada gadis itu. Hari ini dia sibuk memilih ini dan itu, Ken tidak bisa untuk tidak tersenyum sumringah, wajah pria matang itu selalu ceria, membayangkan bagaimana nanti ekspresi gadisnya. Tuan, Anda yakin akan memesan buket bunga sebanyak ini? Tanya Ron memastikan, takut saja salah hitung, karena Ken benar-benar memesan bunga mawar sangat banyak, seolah dia ingin membuka toko bunga untuk Zoya. Sudahlah, ikuti saja semua yang sudah aku tulis. Tidak perlu banyak tanya, balas Ken tanpa menoleh ke arah Ron, dia tengah memilih sesuatu, menimang-nimang mana yang paling cocok untuk gadisnya. Mendengar itu, Ron hanya bisa menghela nafas, dia kembali melanjutkan pekerjaannya memesan ini dan itu sesuai keinginan sang tuan. Satu kamar hotel dengan fasilitas paling lengkap sudah Ron booking, hari ini dia benar-benar sibuk bukan karena pekerjaan kantor, melainkan persiapan untuk ulang tahun Zoya. Hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 12 siang, Ken mengajak Ron untuk beristirahat sejenak, dan makan siang bersama di luar. Duduk di kursi belakang, Ken mengeluarkan ponselnya. Dia ingin menghubungi Zoya. Halo, baby. Kamu sedang apa? Tanya Ken saat panggilan itu berhasil terhubung. Pria itu menyadarkan kepalanya di punggung kursi, sementara manik matanya senantiasa memperhatikan jalanan yang dia lewati. Aku baru saja keluar kelas, Dad. Ada apa menelponku? Mau bilang rindu? Hih, bosan. Cetus Zoya dengan terkekeh, dia duduk di kursi taman, sambil menunggu jemputan. What did you say? Bosan? Baiklah, hari ini Daddy tidak akan bilang rindu padamu, karena Daddy sedang menyiapkan sesuatu, ujar Ken, ingin sedikit saja menggoda gadis itu. Kening Zoya mengernyit. Menyiapkan sesuatu apa? Rahasia, Daddy ingin menyenangkan seorang wanita nanti malam, jadi jangan menangis, karena kamu bilang sudah bosan. Are you sure? Jadi selama ini Daddy bohong? Daddy punya selingkuhan? Tentu saja, dia wanita yang mampu membuat Daddy tergila-gila. Sudah ya, Daddy juga sudah bosan denganmu, jadi lebih baik kita putus saja. Nanti ada supir yang akan menjemputmu. Dah, Zoya. Dad. Jangan bicara sembarangan, aku bisa.
Tut, tut, tut. Untuk pertama kalinya Ken mematikan panggilan Zoya lebih dulu semenjak mereka berpacaran. Dan hal itu, tiba-tiba membuat dada Zoya terasa sesak. Ada yang hancur dan remuk di dalam sana. Benarkah Ken secepat itu berpaling darinya? Atau pria itu hanya sekedar bercanda? Dan tubuh itu semakin dibuat lemas, saat seorang pria bertubuh tambun berdiri di depannya. Nona, saya orang yang ditugaskan untuk menjemput Anda, karena Tuan Ken sedang sibuk. Ujarnya sopan. Seketika pandangan mata Zoya kosong, ludahnya terasa tercekat di tenggorokan. Ken benar-benar sibuk. Sibuk ingin menemui wanita lain? Seperti itu. Sementara yang di ujung sana tergelak kencang sambil memegangi perutnya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana wajah Zoya sekarang. Pasti terlihat sangat menggemaskan. Dia jadi ingin mencubit dan menciumi wajah gadis itu. Dia sudah tidak sabar untuk memberi kejutan. Nanti malam dia akan membuat Zoya menangis karena bahagia menjadi kekasihnya. Begitu sampai kamar, Zoya langsung membanting tubuhnya ke atas ranjang. Dia menelusupkan wajah ke dalam bantal dan menangis sejadi-jadinya di sana. Dia tidak percaya, Ken mengkhianatinya. Dia begitu terperangah saat Ken bilang kalau pria itu memiliki wanita lain selain dirinya. Semua yang dia usahakan sia-sia dan tidak ada artinya. Bahkan hubungan yang mereka jalin, tidak berpengaruh apa-apa. Semua ucapan Ken bohong, semua janji Ken palsu. Semua kalimat yang keluar dari bibir manis itu tidak ada yang dapat dipercaya. Semuanya hanya kebohongan semata. Daddy jahat. Dan bodohnya aku malah percaya padanya, semua yang dia ucapkan hanya omong kosong. Bullshit, semuanya bullshit. Maki Zoya sambil sesenggukan. Dia juga memukul-mukul ranjang sebagai pelampiasannya. Namun, nyatanya semua itu tak dapat membuat dia merasa tenang. Dia justru semakin kalut dan kesal. Andai ada Ken di sini, dia ingin memukul abis pria itu. Agar Ken tahu bagaimana hancur perasaannya. Dia terus seperti itu, hingga seseorang mengetuk pintu kamarnya. Namun, dia memilih untuk tidak peduli, dan akhirnya seseorang itu memutuskan untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Baby, hey! Kamu kenapa? Kenapa menangis seperti ini? Tanya seseorang yang sudah duduk di sisi ranjang Zoya. Dia sengaja pulang, karena mendapat laporan dari supir yang mengantarkan Zoya, bahwa gadis itu menangis sepanjang jalan. Dan hal itu membuat Ken merasa tak tega. Dia yakin, kalau Zoya tidak dibujuk, nanti malam gadis itu pasti tidak mau ikut dengannya. Mendengar itu, Zoya langsung menghentikan tangisnya. Suara familiar ini berhasil membuat jantungnya kembali berdebar, organ tubuh itu memompa semakin kuat, tetapi karena tertutup oleh rasa kecewa, Zoya diam saja. Sayang, kemari, biar aku jelaskan. Aku sudah bilang jangan menangis, tetapi kenapa kamu cengeng sekali? Ledek Ken, sambil meraih satu tangan Zoya. Namun, gadis itu tidak mau melihat Ken. Dia menepis tangan kekar itu, agar menjauh dari tubuhnya. Lagi pula, apa Ken tidak berpikir, pakai ditanya segala kenapa dia menangis? Kalau bukan karena rasa cintanya, lalu apa? Sayang, aku hanya bercanda. Aku ada meeting tadi di luar, jadi aku tidak bisa menjemputmu. Jelas Ken, masih berusaha untuk membuat Zoya bangkit, dan menatap ke arahnya. Dan setelah bersusah payah, akhirnya Ken berhasil. Ken segera memeluk tubuh ramping itu, agar tidak kembali ke posisi awal. Hey, baby. Kamu yang memulai, kenapa kamu juga yang marah? Mendengar itu, Zoya berhenti meronta, sementara air matanya masih merembes. Aku kan hanya bercanda, kenapa Daddy malah bicara seperti itu? Tanyanya dengan bibir yang bergetar. Ken mengulum senyum, dengan Zoya menangis seperti ini, dia tahu bagaimana perasaan gadis itu padanya. Zoya memang benar-benar tulus mencintainya. Maafkan aku, sayang. Abis kamu bilang bosan duluan, aku kan jadi ingin menggodamu juga. Bohong. Kamu pasti punya wanita lain. Zoe, kamu ini bicara apa? Daddy tidak mungkin melakukan itu, cukup kamu. Aku tidak percaya, kali ini aku tidak percaya ucapan Daddy. Daddy jahat. Ken menghela nafas, mungkin bercandanya keterlaluan hingga membuat Zoya seperti ini. Pria matang itu mengecupi tengkuk Zoya. Maaf, sayang. Apa perlu Daddy membuktikannya? Tentu saja. Buktikan kalau Daddy memang hanya setia padaku.
aku sudah muak mendengar omong kosong. Ketus Zoya, sepertinya gadis ini mulai berani pada Ken. Rasa sesak itu mendorongnya untuk bersikap egois. Saat ini dia tidak mau memikirkan Ken, dia ingin memikirkan perasaannya sendiri. Perasaan yang terkadang menuntut agar Ken menjadikannya seorang istri. Ken semakin terdesak, dia meregangkan pelukannya dan meminta Zoya untuk duduk di pangkuannya. Awalnya Zoya menolak, tetapi Ken terus menepuk pahanya. Hingga akhirnya gadis itu menurut, dia duduk di pangkuan sang pria. Wajah yang semula hanya menunduk Ken angkat, agar dua pasang netra itu saling menatap. Kamu tidak percaya lagi dengan ucapan Dedi? Tanya Ken sambil menahan dagu Zoya, agar gadis itu senantiasa menatap wajahnya. Balas Zoya singkat. Ken semakin merapatkan tubuh keduanya, hingga kedua inti berpenghalang itu saling bertemu. Zoya selalu bisa merasakan benda itu mengeras saat Ken berdekatan dengannya. Kalau begitu, Dedi akan membuktikannya nanti malam. Kamu akan tahu, bagaimana Dedi sangat mencintaimu, Zoya. Ken menatap dalam manik kecoklatan itu, menguncinya hingga Zoya hanyut dalam sorot mata teduh milik Ken, tidak ada lagi jarak di antara keduanya. Ken jatuh di atas ranjang itu, dengan Zoya yang berada di atas tubuhnya. Debaran jantung mereka sama-sama menggila. Dan dalam sekejap mata, pakaian mereka sudah berserakan di lantai, sementara pemiliknya mulai asyik bergulat, membuat penyatuan dan saling serang menyerang. Dunia seolah kembali mereka raih, peluh yang mengucur deras seolah menjadi bukti. Betapa hebat rasa membuncah itu, hingga mereka ingin terus mengulanginya lagi, dan lagi. Bahkan Ken sampai lupa, kalau di bawah sana, Ron tengah menunggunya. Kata sebentar itu, entah patokannya di mana, karena hampir menunggu sampai setengah jam, Ken tidak memunculkan batang hidungnya. Sialan, aku pasti dibohongi oleh si gila itu. Umpat Ron, sambil memukul setir.